Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riko Purnawan Dipane, MSI. Saya selaku dosen tetap jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Video ini disusun sebagai bagian dari Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan yang selaras dengan bidang keahlian dan fokus pengembangan akademik saya di bidang governance atau tata kelola pemerintahan. Mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan merupakan mata kuliah wajib pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang ditawarkan kepada mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah SPI 3101 dan bobot 3 SKS. Mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan membahas konsep, prinsip, teori, dan praktik tata kelola pemerintahan atau governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, partisipatif, dan kolaboratif serta menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPMK pertama, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep, prinsip, teori, dan perkembangan tata kelola pemerintahan atau governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, kolaboratif atau collaborative governance, dan digital atau digital governance dalam penyelesaian berbagai permasalahan publik di tingkat nasional maupun daerah. CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu merancang alternatif rekomendasi kebijakan atau model tata kelola pemerintahan yang inovatif, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah. Adapun 3 komponen dasar dalam mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, dalam proses pembelajaran saya menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS dan materi perkuliahan. Penyampaian materi dilakukan melalui presentasi interaktif secara tatap muka untuk mendorong partisipasi aktif dan pemahaman mahasiswa. Selain itu, saya juga memanfaatkan Google Classroom sebagai media berbagai materi dan penugasan, serta Google Meet sebagai media pembelajaran daring apabila diperlukan. Pada aspek interaction, saya menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran atau student center learning. Interaksi yang dibangun melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan analisis studi kasus dengan mereview artikel jurnal, presentasi hasil kerja, peer feedback, serta refleksi pembelajaran di akhir perkuliahan. Sementara itu, pada aspek asesmen, saya menerapkan penilaian yang bersifat berkelanjutan melalui penilaian formatif dan sumatif. Penilaian dilakukan berdasarkan keaktifan mahasiswa dalam diskusi, penyelesaian tugas individu maupun kelompok, presentasi, kuis, serta ujian sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Umpan balik diberikan secara konstruktif agar mahasiswa dapat mengetahui perkembangan kompetensi dan terus meningkatkan kualitas proses belajarnya. Dengan penerapan delivery, interaction, dan assessment yang saling terintegrasi, saya berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Model pembelajaran yang digunakan yakni case-based learning atau CBL. Mahasiswa secara berkelompok berdiskusi, mereview, lalu menganalisa, dan mempresentasikan hasil diskusi. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keaktifan, kolaborasi dan bekerjasama, dan hasil diskusi, serta kesesuaian media yang dikembangkan. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan referensi yang mutakhir dan relevan, meliputi buku tata kelola pemerintahan, artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional reputasi, serta berbagai sumber digital yang kredibel.
Pertemuan kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 hingga ke-7 adalah pertemuan aktif, pertemuan ke-8 dilakukan UTS, lalu pada pertemuan 9 hingga 15 kembali perkuliahan aktif, lalu pada pertemuan 16 dilakukan UAS atau ujian akhir semester. Adapun penilaian pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya partisipasi aktif itu sebesar 50%, UTS atau ujian tengah semester itu sebesar 20%, ujian akhir semester itu sebesar 20%, lalu tugas sebesar 10%. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan pada materi pertemuan ketiga tentang Good Governance dan Collaborative Governance. Mari kita simak bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan berbicara tentang good governance dan collaborative governance. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, tentu marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selama perkuliahan kita ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada perkuliahan sebelumnya, kita sudah berbicara tentang konsep tata kelola pemerintahan. Siapa yang masih ingat apa itu tata kelola pemerintahan? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin menjawab, menurut saya jawabannya adalah berdasarkan dari pendapat dari Unit Nation Development Program, tata kelola pemerintahan yaitu merupakan cara kekuasaan menjalankan untuk mengelola sumber daya ekonomi, sosial, politik pada suatu negara untuk kepentingan masyarakat. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Jawabannya sangat bagus sekali. Bahwasanya di sini adalah bagaimana kekuasaan itu bisa mengelola sumber daya ekonomi, politik, untuk tentunya adalah untuk masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya mahasiswa harus mengisi presensi terlebih dahulu. Nah, nanti tolong disebarkan ya, Ketua ya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, ini kalau kita berbicara tentang good governance dan collaborative governance, tentu ini tujuannya adalah agar mahasiswa itu memahami apa saja konsep-konsep good governance dan bagaimana proses collaborative governance itu tadi. Ini adalah tujuan materi kita pada hari ini. Yang pertama, kita berbicara tentang konsep good governance. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pelaksanaan kewenangan politik. Siapa yang melaksanakan ini tentu adalah pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah itu mempunyai kewenangan politiknya? Kalau kita berbicara tentang politik, itu adalah kita berbicara tentang keputusan. Nah, bagaimana pemerintah itu mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan, suatu kebijakan yang tentunya adalah mengelola suatu urusan yang ada di suatu wilayah atau di suatu negara. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Ada 3 urusan oleh pemerintahan daerah. Yang pertama itu adalah urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam peraturan, di dalam Undang-Undang Peraturan tentang Pemerintahan Daerah. Ini sudah kita pelajari pada semester sebelumnya. Nah, lalu juga bagaimana pelaksanaan ekonomi. Nah, bagaimana pemerintah itu mengelola sumber-sumber daya ekonominya. Nah, contoh seperti anggaran kah, bagaimana anggaran itu bisa dikelola oleh pemerintah. Mulai dari APBN kalau di tingkat pusat, lalu APBD di tingkat daerah. Nah, tentu APBD itu akan ada alokasi-alokasinya. Baik itu mulai dari untuk pendidikan, lalu infrastruktur. Nah, itu dikelola oleh pemerintah. Lalu juga administrasi. Administrasi ini tentu adalah suatu urusan yang sering berkontak langsung dengan masyarakat.
ini yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah itu tadi. Nah, tentunya di dalam pengelolaan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini UNDP mengatakan beberapa konsep good governance itu tadi. Nah, lalu kita masuk, ada beberapa prinsip-prinsip good governance. Pertanyaan saya, mengapa masyarakat itu harus aktif di dalam proses pengambilan keputusan? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Izin menjawab. Oke, silakan, Ardo. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak, izin menjawab. Jadi menurut saya itu partisipasi itu merupakan masyarakat yang di dalamnya itu sangat untuk dalam mewujudkan governance, masyarakat itu pihak yang sangat memiliki kebutuhan dalam pengambilan keputusan agar tercapainya proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga kebijakan publik yang dihasilkan itu dapat tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan memiliki legitimasi yang kuat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, masyarakat di sini harus aktif untuk di dalam partisipasi, terutama di dalam pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu masyarakat tidak dilibatkan. Makanya masyarakat itu harus dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga kepada evaluasi. Kalau seandainya masyarakat itu dilibatkan, maka suatu keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini sangat perlu sekali. Prinsip yang pertama harus diterapkan, yaitu partisipasi. Indonesia ini adalah negara hukum, tidak ada perbedaan. Semua masyarakat itu sama di mata hukum. Nah, ini yang kedua. Saudara bisa melihat bagaimana kepastian hukum pada saat ini. Saudara bisa menganalisa berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Lalu prinsip yang ketiga adalah transparansi. Ini juga tidak kalah penting. Nah, ini transparansi juga apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Diskusinya seperti apa? Apakah sudah dilibatkan atau belum? Apa yang mereka bahas? Lalu berapa anggarannya? Siapa saja yang terlibat? Nah, itu sangat penting. Agar keterbukaan itu bisa masyarakat itu mengetahuinya. Sejauh mana proses itu sudah dilakukan. Nah, lalu juga ada akuntabilitas, pertanggungjawaban pemerintah terhadap kekuasaan, kebijakan dan penggunaan sumber daya, lalu ada efektivitas dan efisiensi, lalu ada responsif, kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu harus cepat direspon oleh pemerintah. Nah, lalu juga keadilan, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Jadi tidak ada perbedaan. Apakah dia golongan tinggi, rendah, ataupun di bawah. Itu tidak ada perbedaan itu untuk mendapatkan keadilan di dalam mengakses pelayanan publik. Lalu yang terakhir adalah konsensus, pengambilan keputusan yang mengakomodir berbagai kepentingan. Nah, jadi keputusan itu tidak hanya untuk kepentingan hanya satu kelompok saja, tetapi untuk semua secara keseluruhan. Ini adalah prinsip-prinsip good governance. Nah, jadi saya rasa konsep good governance ini sudah kita pahami. Nah, ini ada evolusi model tata kelola. Nah, awalnya itu adalah governance saja. Jadi government ini saja, ini model lama. Jadi pemerintah itu adalah aktor tunggal di dalam pelaksanaan pemerintahan. Nah, jadi ada perubahan dari government-nya saja, lalu beralih ke governance. Governance itu apa? Itu model baru, interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Jadi di dalam mengelola suatu urusan itu tidak bisa masyarakat saja lagi, harus ada membutuhkan aktor-aktor yang lain. Nah, itu yang namanya itu governance itu. Nah, lalu ada collaborative governance. Ini dulu kita hanya pemerintah saja sebagai aktor tunggal, sekarang itu sudah sifatnya sudah berkolaborasi. Nah, kita masuk collaborative governance. Di sini ditekankan bahwasanya ada keterlibatan aktor negara dan non-negara di dalam pengambilan keputusan kolektif melalui forum bersama. Jadi tidak hanya pemerintah, tetapi forum bersama antara tiga aktor itu tadi. Nah, ada beberapa aktor yang seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang sudah berkembang lagi. Jadi tidak hanya tiga saja,
Tetapi sudah ada yang namanya itu pentahelix. Nah, pentahelix itu sudah ada 5 aktor, yaitu adalah dari pemerintah, dari swasta, masyarakat atau LSM, lalu juga ada dari media, dan terakhir itu adalah akademisi. Nah, jadi sekarang itu sudah berkembang, mulai dari 3 aktor sekarang sudah 5 aktor pentahelix. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah dialog tatap muka. Jadi bagaimana proses itu dilakukan itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah face to face dialog. Jadi bagaimana yang aktor-aktor itu tadi itu harus melakukan komunikasi terbuka dan transparan. Contohnya seperti apa? Mereka melakukan rapat misalnya, mereka melakukan diskusi secara bersama. Untuk apa? Untuk membahas suatu isu. Nah, mereka mengundang swasta, mereka mengundang media, mereka mengundang akademisi, LSM untuk membahas suatu isu. Contoh seperti di dalam penelitian saya ada itu berbicara tentang ketahanan pangan misalnya. Ketahanan pangan ini tidak bisa hanya dari dinas ataupun dari pemerintahan daerah saja. Diperlukan koordinasi dengan pihak swasta. Nah, dari pihak swasta, perusahaan itu dia membantu pupuknya kah, agar nanti ketahanan pangan itu tanaman-tanaman yang dikelola oleh petani itu bisa berkembang lebih bagus lagi. Nah, lalu juga melibatkan LSM misalnya. Nah, jadi kalau seandainya sudah didiskusikan secara forum bersama-sama, maka tujuan dari yang diinginkan itu akan mudah tercapai. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini ada dialog yang selalu berulang. Jadi tidak hanya sekali saja. Pada saat isu pertama saja itu dilakukan dialog, tidak. Jadi harus dilakukan berulang-ulang kali. Nah, lalu ada modal sosial, lalu ada berbagi kewenangan. Jadi setiap aktor itu ada kewenangannya masing-masing. Jangan sampai masalah kebijakan itu diambil oleh LSM, itu tidak. Kebijakan itu adalah urusannya pemerintah. Nah, itu adalah tergantung dengan berbagi kewenangan itu tadi. Nah, selanjutnya ada komitmen pada proses. Nah, jadi semua yang terlibat itu harus komit. Bagaimana komitmen itu tadi? Ya bisa dalam bentuk kerjasama, MOU misalnya. Nah, mereka melakukan kerjasama atau MOU misalnya, apa yang mereka sepakati itu tadi. Mereka juga harus serius. Jadi kewenangan itu tadi sudah diberikan, lalu mereka harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya adalah pemahaman bersama. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, apa saja masalah-masalah yang akan kita hadapi itu tadi, itu harus dibahas. Lalu tujuan bersama, apa tujuan utama yang ingin kita capai pada sebelumnya? Misalnya adalah untuk ketahanan pangan misalnya. Nah, itu harus mempunyai tujuan yang bersama. Tentunya adalah untuk menciptakan ketahanan pangan itu tadi. Arah solusi juga. Nah, selanjutnya capaian antara atau intermediate outcome. Nah, jadi berbagai proses yang sudah dilewati tadi, mulai dari dialog mereka, lalu sudah bekerja sama, lalu sudah melakukan beberapa kegiatan yang mereka lakukan, apa dampaknya, apa capaian yang sudah mereka dapatkan. Nah, kalau seandainya capaian itu belum mencapai target, tentu mereka akan berdiskusi kembali. Apa nih kekurangan kita, apa yang harus kita evaluasi. Nah, agar tentunya nanti capaian yang diinginkan dari awal itu bisa maksimal pencapaiannya. Nah, lalu ini adalah siklus keberlanjutan. Ada dialog, ada kepercayaan, ada komitmen, pemahaman, dan lalu ada capaiannya itu tadi. Ini adalah siklusnya. Ini yang harus dilewati kalau kita berbicara tentang proses kolaboratif governance itu tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Ya, silakan. saya ingin bertanya, mengapa kolaborasi itu sangat penting dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah? Seperti yang saya sampaikan bahwasanya beberapa urusan yang ada di daerah itu tentu pemerintah itu mempunyai keterbatasan. Nah, contoh seperti apa? Salah satu adalah keterbatasan anggaran. Contoh kalau di suatu daerah misalnya ada kerusakan jalan.
Nah, tentu memperbaiki jalan itu kan memerlukan biaya yang sangat besar sekali. Sedangkan itu sangat minim sekali di dalam alokasi APBD yang dilakukan oleh pemerintah itu tadi. Nah, bagaimana agar infrastruktur itu tadi bisa berjalan? Yaitu adalah dengan mengajak pihak swasta ataupun pihak perusahaan yang ada di daerah itu tadi. Karena apa? Karena perusahaan atau swasta itu ada nama itu program CSR, nah, yaitu Corporate Social Responsibility. Bagaimana pertanggungjawaban swasta itu tadi untuk membantu pemerintah. Nah, di sana pemerintah itu mengajak swasta, ayo kita duduk bersama, ini ada keluhan dari masyarakat berkaitan dengan infrastruktur jalan nih, bagaimana nih solusinya? Nah, jadi juga seperti itu. Jadi sangat diperlukan karena tentunya pemerintah itu mempunyai keterbatasan. Seperti salah satunya adalah keterbatasan anggaran itu tadi. Nah, itu pentingnya mengapa pemerintah itu harus melakukan yang namanya kolaborasi itu tadi. Oke ya? Terima kasih, Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya ada artikel jurnal. Nanti bisa saudara review jurnal yang akan saya bagikan. Nanti silahkan bentuk 2 kelompok ya. Waktu saya beri sekitar sekitar 15 menit lah untuk saudara bisa diskusikan untuk mereview jurnal ini. Ini untuk kelompok pertama, ini untuk kelompok kedua. Jadi sebelum saudara mereview artikel itu, sedikit saya sampaikan bahwasanya itu adalah artikel penelitian yang kami lakukan, yaitu berkaitan dengan bagaimana kolaborasi berbasis pentahelix yang dilakukan oleh 5 aktor itu tadi di dalam pengembangan pariwisata yang ada di Rupat Utara. Silakan nanti saudara baca lalu di review ya. Oke. Saya rasa sudah cukup untuk mendiskusikan, untuk mereview artikel jurnalnya. Silakan kelompok 1, ya silakan. Gibi. Izin Pak, dari artikel yang Bapak berikan, adapun aktor yang terlibat serta peran di dalam artikel tersebut, yaitu yang pertama, ada dari pemerintahan, yaitu dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga. Lalu ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana mereka berperan dalam melakukan pelatihan kepada masyarakat serta pelaku usaha. Oke. Lalu berikutnya yang kedua yaitu ada dari akademisi, yaitu dari Universitas Riau dan Sekolah Tinggi Pariwisata, di mana di sini mereka berperan dalam melakukan mereka bergabung di dalam komunitas lokal yang berada di Rupat Utara tersebut. Lalu yang ketiga ada dari swasta, yaitu Pertamina Hulu Rokan, yang berkolaborasi dengan akademisi yang berperan dalam melakukan pelatihan kawasan. Lalu selanjutnya ada dari komunitas, yaitu dari Pokdarwis sendiri. Lalu yang terakhir ada dari media, yaitu media sosial, di mana mereka berperan, di mana media sosial yang mereka gunakan yaitu berupa Instagram, di mana di situ mereka memposting apa saja sih yang ada wisata yang ada di Rupat Utara. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang saudara sampaikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2 itu sangat bagus sekali. Jadi memang ada 5 aktor di sana. Yang pertama itu dari aktor pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, itu dari dinasnya, lalu ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, lalu juga dari aktor swasta, itu ada dari Pertamina Hulu Rokan, PHR, mereka memberikan pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan universitas. Itu tentu memberikan pelatihan membuat kemasan yang bagus itu seperti apa. Nah, itu dari swasta, dari pemerintah, dari universitas. Universitas Riau juga sudah melakukan pelatihan misalnya berkaitan dengan
kesehatan misalnya, lalu juga melibatkan mahasiswa di dalam pelaksanaan Kukerta. Nah, lalu juga ada LSM, ada community misalnya di sana itu ada Pokdarwis, yaitu kelompok sadar wisata. Lalu juga ada media. Media ini adalah salah satu bagaimana media ini untuk memberikan pemasaran atau ini loh wisata yang ada di Rupat Utara ini seperti ini. Nah, itu juga keterlibatan media itu juga sangat penting sekali. Nah, itu kelima-lima aktor itu harus bekerja sama agar apa? Agar wisata yang ada di Rupat Utara itu bisa berkembang dan bisa dikenal tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Nah, saya rasa itu ya kalau berbicara tentang artikel yang sudah saya berikan. Pada tahap berikutnya kita sudah berbicara mulai dari awal konsep tentang konsep good governance, proses collaborative governance. Nah, kira-kira siapa ini yang bisa menyimpulkan berkaitan dengan materi yang sudah kita berikan pada hari ini? Silakan. Saya izin menjawab sebelumnya. Adapun rangkuman atau pada materi hari ini yaitu tentang membahas konsep good governance dan collaborative governance. Nah, adapun good governance itu merupakan penyelenggaraan pemerintah yang berlandaskan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, adapun collaborative governance itu menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan permasalahan publik. Nah, kedua konsep tersebut itu saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Begitu, Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi berbicara tentang good governance itu adalah bagaimana pemerintah itu harus mengelola dengan tentunya akuntabilitas, partisipatif, dan tentunya dalam pengelolaan itu harus melibatkan beberapa aktor itu tadi. Nah, intinya seperti itu, adanya korelasi antara good governance dengan collaborative governance itu tadi. Oke, saya rasa untuk pada hari ini, untuk materi ini saya rasa cukup. Dan untuk minggu depan kita akan berbicara lagi tentang secara lebih mendalam lagi aktor-aktor yang terlibat. Jadi tadi sudah saya jelaskan secara garis besarnya saja. Minggu depan kita akan secara rinci siapa saja nih aktor-aktor di dalam pemerintahnya, dari swastanya, dan aktor-aktor yang lainnya. Itu akan kita bahas pada minggu depan. Saya rasa untuk pertemuan hari ini, pertemuan ketiga ini cukup. Mudah-mudahan apa materi yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan, ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saudara semua. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman video pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang saya laksanakan, serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.